Ini Mas. Ini ukurannya 40, panjang 60. Tinggi berapa senti? Tinggi 70. 70 cm ya. Ya harus dilapisi lakban seperti ini karena ulat-ulat itu kadang atau kepik ya kan, dia naik gitu. Kalau untuk triplek aja ya kan, dia naik, harus dilapisin ini. Iya. Ini untuk kapasitas. Berarti yang sampean bilang tadi ini satu kotak bisa menghasilkan 1 kilo berarti ya? Iya. Ini dalam bentuk pembesaran untuk bikin kepompong, seperti ini kepompongnya Mas. Ini yang super nih Mas ya. Ini super ya. Dan yang ini pun kami kan ada 3 penelitian Mas. Ini kepik yang pertama kali umur 3 bulan, kecil-kecil kan. Nah ini yang sama ini. Ini kepompong yang umur 3 bulan Mas. Dia harus dibedain. Oh dia berarti yang dari ulat ini dia akan jadi seperti ini gitu Mas? Ulat umur dewasa Mas, nanti jadi seperti ini. Berarti nanti kan ada yang upkir nih Mas? Ya ini upkir nanti. Oh yang apa ini berarti ada upkir nih itu ya? Ini umur 3 bulan. 3 bulan. Berarti yang bagusnya 5 bulan sampai 6 bulan inilah. Ini kepompongnya. Yang 5 bulan 6 bulan. Pakai media tisu deh. Ini yang super ini Mas. Ini super. Ini aku mau pakai tisu ini seperti ini Mas ya. Satu, biasanya kita penaruhan kepompong ini kan, dia kena kebentur ini keras, jadi cacat dah. Kalau mungkin pakai kapas lebih bagus. Nah itu lebih bagus. Lebih biayanya lebih tinggi gitu ya. Biayanya lebih tinggi. Lagi pula pengambilan kepiknya susah pakai kapas. Iya. Gitu. Makanya aku mempunyai inisiatif pengambilan kepik. Biasanya kepik itu naik ke sini Mas. Jadi kita ambil aja, pindahkan ke media untuk tahap selanjutnya. Ya, sudah 3 bulan jalan, ibaratnya sampai udah menguasai lah ibaratnya teknik budidayanya gitu. Inilah kepik-kepik. Kalau ulat Jerman hampir mirip sih, kemarin ada nengok besar, tutorialnya. kalau ulat Jerman besar hampir mirip itu. Ini ulat-ulat umur 5 bulan, 6 bulan, 4 bulan. Ya ini mah kalau seandainya sampai bilang tadi berapa? Per berapa gram itu 700.000 minyaknya. Itu kalau hitung-hitungannya lah, kita jual kayak gini kan, kita jual mentahnya nih ibaratnya, jual mentahnya dibandingkan dengan kita ngolah, itu dari segi ekonomisnya lebih kemana? Maksudnya lebih ke konsumsi itu. Masalahnya nggak ribet. Kalau untuk darusi untuk minyak dia ribet. Gitu. Lagi pula sini kan mayoritas banyak burung Mas. Iya. Jadi penjualan lebih gampang daripada membuat minyak tadi ya. Gitu. Berarti prosesnya kalau kalau proses minyak kan kita kan udah tahu nih Mas, produk turunan ulat Hongkong itu kalau seandainya bahan baku meledak, penjualan agak lesu kan bisa kita olah. Bisa. Kan ada produk turunannya ibaratnya gitu ya. Kalau untuk ulat Hongkong, insya Allah kedepannya nggak bakalan tuh. Masalahnya masyarakat lingkungan orang Pancing sini kan kebanyakan burung kicauannya. Iya. Ya, seandainya kita kan tidak memungkinkan bisa dijadikan induan untuk masa yang akan datang. Masalahnya kalau ini ulat Hongkong ini pergantian kepik yang berproduksi minimal 6 bulan. 6 kali pijahan ganti. Jadi kepik biar yang bagus. Nanti kalau seandainya untuk konsumsi yang 6 bulan selebihnya itu untuk konsumsi burung. Ini gimana nih? Ini umur berapa Mas? Ini 14 sampai 6 bulan.
Berarti ini udah bisa dijual lah, bisa dibilang gitu ya. Nah, kalau ini khusus untuk pembibitan Mas. Oh, ini khusus Untuk ya. pembibitan, masalahnya kami lagi membibitkan Iya. penggantian Kepe ini ya. kepe ini. Kepe ini ya. Gitu. Oh, iya. Nah, seperti inilah. Ini pengambilan ini tidak memakai tangan, yang pakai seperti ini Mas ya. Sendok pun bisa. Nah, seperti ini Mas. Karena dia kalau kena tangan kita nggak Steril lah gitu ya. bukan masalah steril ya, kadang kepejit kan. Ah, Nah, itu menimbulkan kematian. Kalau seperti ini tidak. Gitu. Oh, jadi nanti dipilih satu-satu Mas. Iya, memang ini manual ya Mas ya. Kalau ada sih alatnya untuk memisahkan kepompong sama ulat. Itu memang harus digoncang. Kalau digoncang kan Kayak diayak gitu ya. Kalau digoncang kan dia sistemnya ini kepompong ini luka dia keluar jadi kepe nggak maksimal. Itu cacat. Cacat ya. Gitu. Jadi letakinnya pelan-pelan Mas. Jangan sampai terbentur. Nggak boleh diletakin seperti ini. Pam, itu nggak gitu, boleh. dia pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Jadi dia seluruh badan ini walaupun dia masih muda, masih ganti kepompong, dia tetap aman gitu. Kalau masalah ulat sih nggak jadi masalah, mau diginiin ya nggak apa-apa kan gitu. Masalahnya dia posturnya udah keras, satu sama lain dia nggak jadi masalah. Kalau ini kan ruangannya spesial ya. Ya Berarti spesial ini. kayak untuk hama sendiri mungkin nggak terlalu. Kami setiap 1 bulan keliling Mas nyemprot hama. Gitu. Semut, kecoa, cicak gitu. Kalau masalah cicak ya satu dua lah sekarang. Yang fatalnya lagi semut. Gitu. Masalahnya kalau semut kalau udah dapat mangsa, Dia pasti ke situ kan. naik Iya, gitu. naik. Bukan satu box aja semuanya. Ngajak pasukan dia. Nah, gitu. Nah, berarti kalau untuk pemula kita nih mau budidaya satu box ini gitu kan. Tadi kan yang tak tanyakan tadi kan dari segi modal kan nggak terlalu besar ya Mas ya. Ya nggak terlalu besar. Ini ayaannya? Ini ayaan untuk panen Mas. Oh, untuk panen. Ini ayaan untuk panen umur 4 bulan 4 bulan sampai 6 bulan. Oh, bisa dipakai ya Mas ya? Bisa untuk- pakai. iya. Kalau lewat sini berarti dia belum layak dipanen gitu. Oh, kalau berobol lah gitu bahasanya ya. Probol dia. Berobol dia berarti udah nggak layak. Nggak layak dia, harus dibesarkan. Seandainya kalau untuk induan harus pakai ini. Iya. Berarti yang berobol itu berarti masih umur 3 bulan ke 3 bawah. bulan ke bawah ya. Yang tadi yang siap panen tadi 4 bulan sampai 6 bulan ya. Iya. Itu untuk pembibitan Mas. Kalau untuk penjualan umur 4 bulan ke bawah nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah Nggak ya. jadi masalah. Iya. Cuma berat timbangnya kurang gitu aja. Ibaratnya kita jual itu yang bobotnya seharusnya 2 kilo dapatnya cuma 1,7 misalnya gitu kan. Iya. Ini sebenarnya kepadatan Mas. Umur saya untuk Dia efektifnya ada nggak takaran misalnya kayak ikan lele itu kan per meter perseginya tuh 300 ekor gitu. Jadi enggak aja nggak ada ya. Cuma dalam pemijahan media 40 box 40 kan lebar panjang 60 pur ayamnya perbandingannya sama polar 2 kilo, pur ayamnya setengah kilo atau 1 kilo ya kan, ditaruhkan media seperti ini dengan diratakan lah. Baru kita masukkan kepe dalam ukuran 40 ke 60, kalau bisa 1,5 gelas, kalau nggak 1,5 gelas 1 gelas aja. 1,5 gelas itu berapa ekor itu? Berapa ekor kepe itu? Kurang paham lah itu. Belum Intinya pernah itu gitu. penakaran kami Penakarannya selama ini pakai gitu. gelas tadi ya. Iya. Gelasnya seperti ini Mas. Ini gelasnya. Dalam satu box dia 1 gelas ini penuh. Gelas itu penuh ya. 1,5 pun boleh lah Boleh. gitu ya. Boleh ya. Cuma nanti dalam pembesaran harus umur 10 hari apa 25 hari kita bagi 2 karena terlalu Padat padat ya. pun nggak bisa berkembang. Iya. Biasanya ini kami mencoba ini 1 gelas. 1 gelas ya. Udah 2 periode 1 gelas, alhamdulillahnya dia keluar 2 kilo.
kemarin memang sih 1,5 keluarnya 4 kilo, terlalu padat banyak kali harus memindah kan gitu. Kalau ini simpel, memindah separuh aja udah selesai gitu. Berarti untuk katakanlah pembibitan awal kita masukkan kapasitas besar, begitu mulai agak dia berapa bulan dibikin 2 box misalnya kita bikin. Nah ini kan ini udah 15 hari nih. Oh 15 hari. Harus dipindah box. Dijadikan 2 gitu misalnya. Nah, ini kan kepiknya nih kan. Nah, kita ayak, ya kan turun dia. Iya. Nah, ini biarin. Ini kan mau ku ganti nih ya. Ini kan udah 15 hari nih mas. Iya. Sebenarnya 10 hari mas. Gitu. Jadi waktu nggak memungkinkan, jadi kami lambatkan nggak jadi masalah. Gitu. Kalau lebih lambat lebih baik. Lebih lambat lebih baik Ya baiknya lebih matang gitu mungkin ya. Bukan masalah lebih matang, telur itu lebih banyak gitu sirkulasinya. Dia setiap kasih kandungan air 2 hari itu dia petelur. Iya. Gitu. Nafsu birahinya untuk pemijahan lebih tinggi. Itu makanya dikasih pepaya muda gitu. Pepaya muda. Ya, itulah kadar airnya yang istilahnya nggak terlalu banyak. Banyak ya, kalau ya terlalu matang pun nggak bagus juga ya. Bagus. Lebih bagusnya kalau bisa, kalau ekonominya tinggi, si apel merah itu lebih bagus. Apel merah ya. Apel merah orangnya pun doyan. Nah itu mas, kemarin masalah ini setiap pemijahan pertama sirkulasinya pakai apel merah. Apel merah ya. Kalau saya sih ya, Iya. tapi kalau menurut versi orang nggak jadi mas, nggak tahu. Iya. Karena kalau udah aku teliti sih ya, kalau memakai apel merah dia cenderung telur-telur itu keluar semua, nggak disisain di dalam. Iya. Berarti istilahnya hasilnya pun yang dikeluarkan tuh full lah itu gitu. memuaskan ya. Kalau pakai kadar air yang Pepaya tadi. Pepaya muda, dia tuh dikeluarkan cuma lambat gitu loh, bertahap ya. Ya, mungkin dia tahu kan ini murah nih. Separuh aja lah dulu keluarin. Ya itulah, inilah saya nih persisasi pakai apel merah. Umur 3 hari ya. Ya. Kalau perbandingan yang dari sana itu ini umur 15 hari. Ada yang mati. Karena ini setelah ini kan kepik baru nih mas ya. Ini berapa lama nih pas ditabur ke sini? 10 hari. 10 hari mas ya. 10 hari pindah, 10 hari pindah. Gitu. Terus kayak gitu sampai 6 kali pindah baru ganti bibit baru. Itu yang untuk pembibitan. Kalau untuk konsumsi ya sampai habis dia, sampai mati. Sampai mati ya. Iya. Kalau kayak saya sendiri sih mungkin lebih cenderung ke sampai mati aja. Ini kan mati dah. Ya. Ini udah tua, udah buang lah. Iya. Masalahnya dia nggak produksi lagi kan gitu. Atau itu bisa dijadikan kalau banyak dikumpulkan untuk pakan ternak. Bisa. Itu bagus itu. Dia nih kepik nih cenderungnya nih katanya nih ya. Dia pandai ya pura-pura mati. Biar dibuang gitu. Ya biar dibuang dah. Iya. Ini contohnya nih mau tak buang hidup dah. Iya. Jadi kalau bisa kita hembus kan, yang nggak gerak kita goyang, kalau masih goyang biarin. Sampai ada yang jual juga. Ayahnya bikin sendiri dah mas. Oh, nggak tahu untuk yang pemula kan malas ribet. Ya bisa dibantu. Masalahnya ininya nggak ada mas jual, harus online. Apa ayahnya nih? Iya. Nah, ini mas, ini telurnya nih mas. Yang bintik-bintik ini seperti ini telur. Telur ya. Nah, telur nih. Nah, siap pemijahan seperti ini, ya kan ini turun. Iya. Ya, ayo aja gini mas. Sampai kering ya, sampai habis ya. Sampai habis. Nah, berarti yang tinggal ini? Ini nih, ini hama nih mas dalamnya. Buang. Ya, ini yang nggak disangrai, sempat yang nggak disangrai seperti apa hamanya? Iya, ini disangrai ya? Ini sangrai nih. Minimal seperempat. Ini yang tinggal ini? Yang tinggal ini? Ya ini nanti dipindahkan ke sini.
Enggak, ini loh yang bintik-bintik kuning. Yang ini sisa pur makan yang Sisa besar. pur. Nah, ini kan jagung nih, mungkin keras dia kan. Iya, iya. Ini kan cuma hanya untuk media untuk peteloran Iya. dan pakan untuk bayi-bayi ulat Hongkong. Berarti setelah diayak ini pindahkan ke situ. Nah, ini pindah ke situ. Ini tengok ulatnya aja udah besar segini, 15 hari nih. Kok ada ulat sendiri dia, Mas? Itulah makanya kalau bisa pemijahan sama pembesaran ulat itu dibedakan. Gitu. Ulat itu memang kayak gitu, Mas. Nah, ini cara pengambilan ulat yang bagus supaya jaring nggak Dia nggak cacat. licet ya. Ini umur 15 hari berarti sih, Mas. Tadi sini. Kita harus makanya saya kasih label itu biarin paham. Iya, iya. Misalnya ini untuk bibit, ini untuk induk gitu kan. Gitu. Iya, iya. Jadi setiap pemijahan harus ada. Nah, di sini. Nah, baru kita ambil. Masukkan pur lagi. Masukkan ini. Masukkan kepiknya. Matuknya jangan gitu. Oh, Mas. gitu. Sekali aja. Dan sekali dah turun. Oh, gitu. Kalau di tengah. Lalu kita pakai puas karena kalau pakai tangan kaki-kaki ini kan pada putus. Iya, iya, iya. Dia telurnya pun berkurang. Kayak puas ya, Mas. Ya, semua ada tekniknya sih. Oh, nggak kasar ya, Mas ya. Kalau pakai tangan dia putus dia kaki-kakinya. Ya, Mas. Kalau nggak hati patah.